Ibu mau ngomong Pak, gimana kalau Ibu mau ganti KB aja? Emangnya kenapa, Bu? Jadi ini Pak, karena Ibu sibuk bekerja dan pelupa, Ibu takut kalau telat ber-KB akibat lupa tanggalnya Pak. Lalu Ibu mau ganti dari apa, Bu? Ibu juga belum tahu Pak. Bagaimana kalau nanti sore kita konsultasi ke bidan yang di sana itu? Oh, boleh juga sih Pak. Nanti sore kita ke bidan biar lebih jelas Pak ya. Iya. Swastiastu Bu Bidan. Swastiastu Selamat Pak Bu. sore Ibu. Selamat sore, silakan duduk Pak Bu. Iya. Yuk silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan dengan saya Bidan Tina yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya Pak boleh tahu dengan Ibu siapa dan Bapak siapa dan dari mana ya? Saya Ibu Citra. Saya Pak Iya. Dio. Kami Asal dari Desa Tejagula, Ibu. Baik. Baik Ibu, jadi apakah ada yang bisa saya bantu Bu ya? Jadi begini Bu Bidan, saya datang kemari ingin berkonsultasi. Baik Bu, sebelumnya berkonsultasi napi nih Bu ya? Jadi begini Bu Bidan, saat ini saya memakai KB suntik. Namun karena saya pelupa, saya takut lupa jadwal KB selanjutnya. Jadi saya ingin mengganti KB nih ke Bu Bidan. Baik Bu, kalau boleh tahu si anak Ibu sekarang berapa Bu ya? Anak saya ada dua nih ke Bu Bidan. Yang pertama usianya 5 tahun dan yang kedua usianya 3 tahun. Karena anak saya masih kecil, untuk saat ini saya menunda kehamilan dulu Bu Bidan. Mungkin beberapa tahun lagi baru saya ingin hamil lagi. Baik Ibu, lalu rencananya Ibu dan Bapak ini akan mengganti dengan KB apa ya? Saya ingin mengganti KB yang tidak pil dan tidak suntik Bu, karena saya pelupa. Lalu bagaimana baiknya Bu? Iya, Bu. Apakah ada seperti itu ya, Bu? Tapi saya tidak mau pakai kondom, Bu Bidan. Nih Ibu. Nah, jadi karena Ibu takut lupa dengan jadwal KB-nya ya Bu. Nah, jadi di sini ada yang namanya KB implan dan KB IUD. Masing-masing KB ini memiliki jangka waktu pemakaian yang cukup lama. Seperti KB implan memiliki jangka waktu sekitar 3 tahun dan KB IUD sekitar 3-12 tahun Ibu. Gitu. Iya Ibu, kalau boleh tahu KB IUD itu seperti apa ya Bu? Jadi Ibu, nah di sini kan ada gambarnya, ini yang disebut dengan KB IUD. Nah, KB IUD ini merupakan KB yang berbentuk T yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rahim Ibu melalui vagina Ibu. Seperti itu Ibu ya. Oh, seperti itu Bu. Bu, saya tidak mau kalau seperti itu Bu, saya takut. Kalau KB implan gimana Bu? KB implan ya Bu ya. Nah Ibu, KB implan itu merupakan alat kontrasepsi yang ini bentuknya Bu ya. Seperti kontrasepsi yang nanti dimasukkan di bawah kulit Ibu di bagian lengan kiri, mungkin posisinya di sini. Itu isinya hormon progesteron Bu. KB ini bertahan sekitar 3-5 tahun. Implan ini juga mempunyai kelebihan dan banyak alasan mengapa implan dikembangkan dan diperkenalkan sebagai cara KB yang baru, yaitu karena kan implan ini merupakan cara KB yang sangat efektif dan dalam mencegah kehamilan dan dapat mengembalikan kesuburan secara sempurna. Kan nanti kan Ibu kan bilang ingin menunda, kan nanti ingin hamil kembali gitu. Terus implan tidak merepotkan Bu ya. Setelah pemasangan Ibu tidak perlu melakukan atau memikirkan apa-apa, misalnya pada penggunaan pil dan suntik kan Ibu takut kan nanti jadwalnya terlewat seperti Bu ya. Terus implan ini cukup memuaskan, tidak ada yang dimasukkan ke dalam vagina dan juga mengganggu kebahagiaan dalam hubungan seksual. Kan tadi kan seperti IUD kan dia kan dimasukkan di rahim melalui vagina. Dan mungkin kalau pakai IUD mungkin hubungan seksual itu bisa terganggu, seperti mungkin benangnya itu kan bisa kayak menusuk-nusuk pada saat hubungan seksual, kan itu kan menyebabkan gangguan Bu ya. Lalu implan ini sangat mudah diangkat kembali. Bila Ibu menginginkan anak lagi, kesuburannya dapat langsung kembali setelah implannya dicabutkan. Misalnya kan Ibu ingin punya anak berapa bulan lagi, atau mungkin sekarang Ibu bisa mencabut implan itu ya Bu ya, dan itu kesuburannya bisa langsung kembali.
Lalu untuk merupakan cara KB yang ideal bagi ibu yang tidak mau mempunyai anak akan tapi belum siap untuk melakukan sterilisasi. Nah, ini kan ada steril kan Bu. Jika ibu sudah tidak ingin memiliki anak lagi, seperti itu kan ibu bisa melakukan sterilisasi. Tapi jika ibu ingin punya anak lagi kan ibu bisa menggunakan KB implan ini. Jangka waktunya dia juga cukup lama dan juga bisa mengembalikan kesuburan dengan cepat. Seperti itu Bu ya. Bu. Lalu apa ada efek sampingnya nih ke Bu? Nah, KB implan ini ada memiliki beberapa efek samping. Pertama, ini efek samping paling utama dari implan adalah perubahan pola haid Bu ya, yang terjadi pada kira-kira sekitar 6% pada pemakai, terutama selama 3-6 bulan pertama dari pemakaian. Itu kan pada saat pertama dimasukkan kan tubuh sedang menyesuaikan terhadap implan ini Bu ya. Jadi mungkin akan berefek seperti itu. Lalu yang paling sering terjadi ada bertambahnya hari-hari perdarahan dalam satu siklus haid, terus perdarahan bercak, berkurangnya panjang siklus haid, dan amenorrhea. Meskipun jarang terjadi dibandingkan perdarahan lama atau perdarahan bercak. Nah, umumnya perubahan-perubahan haid tersebut tidak mempunyai efek membahayakan dari pengguna. Meskipun terjadi perubahan lebih sering terjadi biasanya volume darah yang hilang tetap tidak berubah Bu ya. Lalu pada sebagian pengguna perdarahan irregular akan berkurang dengan berjalannya waktu. Terus ada perdarahan hebat yang sering terjadi. Perubahan dalam periode menstruasi juga keadaan yang paling sering ditemui, dan kadang-kadang ada yang mengalami kenaikan berat badan gitu Bu. Tetapi Bu ya, Ibu tidak perlu khawatir karena tidak semua pengguna KB implan ini mengalami semua efek samping yang disebutkan tadi. Seperti itu Bu. Ibu bagaimana sampai di sini Ibu paham terkait penjelasan saya? Iya paham ya ke Bu Bidan. Baik Ibu, lalu bagaimana Bu? Apakah Ibu dan Bapak sudah memutuskan untuk mengganti dengan KB apa nih? Saya serahkan kepada ibu saja deh yang penting. Baik Bu Bidan, saya sudah memilih KB implan Bu Bidan. Namun untuk pemasangannya hari ini saya tidak bisa karena hari ini ada acara. Kalau besok bagaimana Bu Bidan? Sudah. Besok ya Bu. Oh, bisa kok Bu. Ibu bisa datang kembali besok ya. Iya Bu, berapa ya Bu? Sudah tidak usah Bu, besok saja ya sekalian. Oh iya Bu, terima kasih Bu Bidan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu bisa. Terima kasih Bu. Hati-hati ya di jalan. Iya, Bu Bidan.